Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Zainul Hasan Genggo, Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG, yang kami hormati Bapak Direktur Dr. Haji Imam Bukhari MPD, yang kami hormati Ketua Prodi S2 PAI Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Ya, tak lupa pula yang kami muliakan orang tua kami yang sangat kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu tradisi paling penting dalam pesantren, yaitu adab sebelum ilmu. Tradisi ini bukan sekedar budaya turun-menurun, tetapi tradisi ini sudah memiliki dasar yang sangat kuat dalam ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama Nabi bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi membentuk akhlak manusia. Inilah yang kemudian dijaga dan diwariskan oleh pesantren hingga hari ini. Jika kita memperhatikan hadis Rasulullah ini yang telah kita dengarkan sebelumnya, tak akan menemukan satu hal yang sangat penting, yaitu Rasulullah tidak mengatakan bahwa beliau diutus untuk sekedar mengajarkan ilmu, tetapi beliau menegaskan bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam dan menjadi dasar utama pendidikan dalam Islam, khususnya pendidikan di dunia pesantren. Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa ilmu saja itu tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan adab. Ilmu tanpa adab bisa melahirkan kesombongan. Ilmu tanpa akhlak dapat berubah menjadi alat kezaliman. Bahkan, ilmu tanpa etika bisa menyesatkan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, akhlak selalu ditempatkan sebagai fondasi utama, sedangkan ilmu diibaratkan sebagai bangunan yang berdiri di atasnya. Apabila fondasi akhlaknya rapuh, maka bangunan ilmu yang tinggi sekalipun akan mudah runtuh dan tidak membawa manfaat. Inilah sebabnya pesantren sejak awal menanamkan prinsip yang sangat kuat dalam diri para santri, yaitu bahwa adab lebih utama daripada kepandaian. Kepandaian tanpa adab tidak akan membawa keberkahan, sedangkan adab yang baik akan membuat ilmu yang sedikit pun menjadi bermanfaat. Di pesantren, adab bukan sekedar teori yang disampaikan di kelas, tetapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat. Santri dibiasakan hidup dengan adab. Santri diajarkan untuk bersikap tawaduk kepada kiai dan juga guru. Mereka dilatih untuk tidak memotong pembicaraan guru, duduk dengan sopan santun saat mengikuti pengajian, serta mendengarkan dan menerima nasihat dengan penuh rasa hormat. Meskipun terkadang nasihat tersebut terasa berat bagi diri mereka.
Semua ini bukan bertujuan untuk memutuskan guru, tapi untuk melatih kerendahan hati para santrinya. Karena sesungguhnya ilmu hanya akan masuk dan menetap di dalam hati yang bertawaduk. Selain adab kepada guru, pesantren juga mengajarkan tradisi khidmah atau pengabdian. Santri dibiasakan membersihkan lingkungan pesantren, membantu kebutuhan kiai, melayani tamu yang datang. Tradisi hikmah ini mengajarkan kepada santri bahwa ilmu tidak boleh menjadikan seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Justru, ilmu harus melahirkan sikap melayani dan memberi manfaat kepada orang lain. Dengan hikmah inilah Santi didikan agar kelak menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga siap mengabdi kepada masyarakat. Disiplin dan tata krama juga bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pesantren. Mulai dari bangun pagi tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, mengikuti kegiatan dengan tertib, hingga cara berpakaian dan berbicara, semuanya diatur dengan penuh kedisiplinan. Melalui aturan-aturan inilah, serta mampu mengendalikan hawa nafsunya, disiplin ini bukan untuk memberatkan, tetapi untuk membentuk karakter dan akhlak yang kuat untuk para santri. Para ulama terdahulu bahkan pernah mengatakan bahwa mereka mempelajari adab selama bertahun-tahun sebelum mempelajari ilmu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa adab memiliki kedudukan yang sangat penting dan tinggi dalam proses menuntut ilmu. Adab menjaga keberkahan ilmu. Ilmu yang dipelajari dengan adab akan memberi manfaat, meskipun jumlahnya tidak banyak. Sebaliknya, ilmu yang banyak tetapi tidak disertai dengan adab yang bagus, seringkali justru menimbulkan masalah. Adab juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan ilmu ini. Orang yang berilmu tetapi tidak beradab cenderung merendahkan orang lain, merasa paling benar, dan mudah menghakimi orang lain. Sikap seperti inilah yang sering kita jumpai dan justru menjatuhkan manusia dari nilai-nilai Islam yang luhur. Selain itu, adab membentuk kepribadian seorang dai dan ulama. Pesantren tidak hanya ingin melahirkan orang-orang yang pintar berbicara dan luas wawasannya, akan tetapi juga orang-orang yang pantas untuk diteladani dalam sikap dan perilakunya. Karena itu, lingkungan pesantren seringkali santri yang sopan, rendah hati, dan berakhlak baik baik lebih dihargai daripada santri yang sekedar cerdas tetapi tidak menjaga akhlaknya. Jika kita melihat kondisi masyarakat di era digital saat ini, kita akan menentukan banyak, kita akan menemukan banyak fenomena yang memprihatinkan. Banyak orang yang berilmu tetapi mudah sekali menghina orang lain. Banyak yang memahami agama, tetapi lisannya kasar dan menyakitkan orang lain. Tidak sedikit pula yang merasa paling benar, terutama di media sosial. Semua ini menunjukkan bahwa yang sedang kita hadapi ini bukanlah krisis ilmu, akan tetapi krisis adab atau akhlak. Disinilah pesantren menjadi sangat relevan. Tradisi adab yang dijaga dan diwariskan oleh pesantren ini
mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap santun dalam perbedaan, bersabar dan berdakwah, serta rendah hati dalam berilmu. Nilai-nilai inilah yang sangat dibutuhkan untuk menjaga wajah Islam agar tetap menjadi Islam yang damai, menyejukkan, dan benar-benar menjadi rahmatul lil alamin. Dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa adab di sini merupakan inti ajaran Rasulullah SAW. Pesantren hadir untuk menjaga dan menghidupkan tradisi adab tersebut dari generasi ke generasi. Ilmu tanpa adab sangat berbahaya, sedangkan adab menjadikan ilmu bermanfaat dan penuh keberkahan. Maka benar jika dikatakan bahwa pesantren bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat membentuk akhlak. Semoga Allah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang berilmu, beradab, dan berakhlakul karimah, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.